Shalom semuanya. Hari ini adalah Jumat Agung, di mana kita memperingati kematian Tuhan Yesus. Kita akan merenungkan kembali kasih Tuhan Yesus yang luar biasa bagi kita semua. Yohanes 3 ayat 16 berkata, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Ada apa dengan manusia sehingga Tuhan Yesus harus datang dalam dunia ini? Alkitab berkata, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Upah dosa adalah maut, mati, tempatnya di neraka. Neraka adalah tempat yang sangat mengerikan. Jangan sampai masuk neraka. Karena itu Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan kita semua. Bagaimana cara Tuhan Yesus menyelamatkan kita? Alkitab berkata, Tuhan Yesus yang tidak mengenal dosa, dijadikan dosa oleh karena kita semua. Supaya di dalam Dia, yaitu kita yang percaya kepada Tuhan Yesus, dibenarkan oleh Allah. Apa arti dari ayat ini? Tadi dikatakan semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Upah dosa adalah maut, mati. Jadi Tuhan Yesus harus mati menggantikan saudara dan saya. Salibnya, salibnya, selamanya mulia. Dosaku disucikan oleh darah Yesus. Kalau kita melihat cara mati Tuhan Yesus, saya katakan sangat-sangat tidak manusiawi. Alkitab menuliskan ada 10 tahap penderitaan Tuhan Yesus. Dari Taman Getsemani sampai Golgota. Sangat mengerikan. Tahap yang pertama, ketika berada di Taman Getsemani, Tuhan Yesus berdoa kepada Bapa dalam keadaan ketakutan. Sampai peluhnya seperti tetes-tetes darah yang jatuh ke tanah. Pada saat itu seorang malaikat turun untuk menguatkan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berdoa kepada Bapa, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi jangan seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang kau kehendaki." Tuhan Yesus berdoa 3 kali kepada Bapa, tapi Bapa tidak menjawab. Di sini Tuhan Yesus tahu bahwa Dia harus mengalami penderitaan ini. Di sini Tuhan Yesus mengajar kepada kita bahwa di dalam doa kita boleh menawar, tapi jangan memaksakan kehendak. Bagi yang sekarang dalam keadaan ketakutan, kita harus ingat bahwa Tuhan Yesus pernah mengalami ketakutan untuk menebus dosa kita semua. Karena itu datanglah kepada Tuhan Yesus. Dia pasti mampu dan mau menolong kita semua. Tahap yang kedua, Tuhan Yesus ditangkap. Jadi dituduh dengan bermacam-macam tuduhan. Diludahi, mukanya ditinju, dipukul. Tapi Tuhan Yesus tidak membalas. Di sini Tuhan Yesus mempraktekkan apa yang Dia ajarkan kepada kita. Agar kita mengasihi dan berdoa bagi orang-orang yang membenci kita. Mengutuk kita, mencaci maki kita. Jikalau kita hanya mengasihi orang-orang yang mengasihi kita, apa jasa kita? Karena orang-orang berdosa pun juga mengasihi orang-orang yang mengasihi mereka. Tahap yang ketiga, Tuhan Yesus dibelenggu dan diadili. Waktu Tuhan Yesus diadili oleh Pilatus, ternyata tidak didapati kesalahan yang membuat Tuhan Yesus harus dihukum mati. Sementara itu orang-orang Yahudi terus berteriak-teriak supaya Tuhan Yesus dihukum mati. Salibkan dia! Salibkan dia! Akhirnya Pilatus menyerahkan Tuhan Yesus untuk disalibkan. Tahap yang keempat, Tuhan Yesus dicambuk.
proses awal dari penyalipan, jubah Tuhan Yesus dibuka dan dihukum cambuk. Dua algojo bergantian menghunjamkan cambuk ke punggung Tuhan Yesus. Ujung cambuk itu terbuat dari potongan tulang dan potongan besi. Tiap kali cambuk itu dihunjamkan ke punggung Tuhan Yesus, itu menimbulkan luka yang dalam. Tuhan Yesus berteriak-teriak kesakitan. Darah Tuhan Yesus bercucuran. Tuhan Yesus bermandikan darah. Tahap yang kelima, kepala Tuhan Yesus diberi mahkota duri. Duri ditancapkan di kepala Tuhan Yesus dengan cara dipukul. Sakitnya luar biasa. Darah bercucuran. Tahap yang keenam, Tuhan Yesus memikul salib. Dalam kesakitan, berlumuran darah, ditambah semalaman Tuhan Yesus tidak tidur. Tuhan Yesus harus memikul salibnya. Tuhan Yesus jatuh, bangun, karena dia tidak kuat. Maka Simon dari Kirene disuruh menggantikannya. Tahap yang ketujuh, tangan dan kaki Tuhan Yesus dipaku. Sakitnya luar biasa. Darah bercucuran. Tahap yang kedelapan, Tuhan Yesus digantung di atas kayu salib. Pada saat itu Tuhan Yesus menderita secara lahir maupun batin. Secara lahir dia merasakan sakit yang luar biasa di sekujur tubuhnya. Dan juga merasa sesak karena ada cairan yang menekan jantungnya. Secara batin, Tuhan Yesus menderita karena Tuhan Yesus melihat semua orang yang lalu lalang menghujat dia. Ahli-ahli Taurat, tua-tua, imam-imam menghujat dia. Bahkan salah satu penjahat di sebelahnya juga ikut menghujat. Tahap yang kesembilan, Tuhan Yesus merasa ditinggalkan oleh Bapa. Sekitar jam 12 siang sampai jam 3 petang, tiba-tiba langit di sekitar Golgota menjadi gelap. Tuhan Yesus gelisah. Dan dia berteriak, Eli, Eli, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Tuhan Yesus merasa ditinggalkan oleh Bapa. Orang yang berdosa pada hakikatnya dipisahkan dari Bapa. Jadi untuk menebus orang yang berdosa, maka Tuhan Yesus harus merasakan ditinggalkan oleh Bapa. Dipisahkan dari Bapa. Saya percaya ini adalah puncak penderitaan Tuhan Yesus. Penderitaan lainnya tidak ada artinya dibandingkan merasa ditinggalkan oleh Bapa. Bagi saya, kalau saya tidak bisa merasakan hadirat Tuhan, itu adalah hal yang paling berat dalam hidup saya. Karena itu saya selalu setiap hari menjaga langkah-langkah dalam hidup agar saya terus mengalami hadirat Tuhan. Kalau ada dosa, harus cepat diselesaikan supaya terus merasakan hadirat Tuhan. Saya berharap kita semua juga melakukan hal yang sama seperti itu. Kalau ada di antara kita yang sudah tidak merasakan hadirat Tuhan, dan kita menganggap itu hal yang biasa, kita harus bertobat. Tidak ada yang lebih berbahagia daripada kalau kita berada dalam hadirat Tuhan. Sebab kita berkata, di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Artinya di dalam hadirat Tuhan ada sukacita dan kebahagiaan yang berlimpah-limpah. Tahap yang ke-10. Tuhan Yesus berkata, sudah selesai. It is finished. Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Lalu Tuhan Yesus mati. Pertanyaannya, mengapa Tuhan Yesus harus mati dengan cara demikian? Mengapa tidak dengan cara yang mudah? Dipenggal kepalanya, selesai. Mengapa Tuhan Yesus harus mati dengan bermandikan darah? Alkitab katakan, tanpa penumpahan darah, tidak ada pengampunan dosa. Untuk mengampuni dosa saudara, dosa saya. Tuhan Yesus harus mati dengan cara demikian. Selain itu, apalagi yang Alkitab katakan dengan cara mati Tuhan Yesus yang seperti itu.
Yang pertama, penyakit kitalah yang ditanggungnya. Yang kedua, penderitaan kita yang dipikulnya. Dan oleh bilur-bilurnya kita disembuhkan. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Dengan segenap jiwa ragaku. Tuhan Yesus mati karena dosa-dosa kita. Dia dikuburkan, tapi pada hari yang ketiga Dia dibangkitkan. Haleluya! Tuhan Yesus tidak selamanya mati, tapi pada hari yang ketiga Tuhan Yesus dibangkitkan. Apa yang Alkitab katakan kalau sampai Tuhan Yesus tidak bangkit? Yang pertama, sia-sialah pemberitaan firman Tuhan. Saya di sini memberitakan firman Tuhan, tidak ada artinya, sia-sia. Tetapi puji Tuhan, Tuhan Yesus hidup. Tuhan Yesus bangkit. Pemberitaan firman Tuhan menjadi tidak sia-sia. Hal yang kedua, kalau sampai Tuhan Yesus tidak bangkit, sia-sialah kepercayaan kita. Dan kita akan tetap mati di dalam dosa-dosa kita. Demikian juga dengan orang-orang yang mati di dalam Tuhan. Mereka akan tetap binasa. Tetapi puji Tuhan, Tuhan Yesus bangkit. Kita tidak akan mati di dalam dosa-dosa kita. Tetapi kita akan bersama-sama dengan Tuhan Yesus selama-lamanya. Haleluya! Hal yang ketiga, kalau sampai Tuhan Yesus tidak bangkit, kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Tetapi puji Tuhan, Tuhan Yesus bangkit. Kita bukan orang-orang yang paling malang, tetapi justru orang yang paling beruntung dari segala manusia. Ada berapa banyak orang-orang yang paling beruntung dari segala manusia? Boleh angkat tangan kita. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar. Karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Karena Tuhan Yesus hidup, maka ada hari esok. Karena Tuhan Yesus yang pegang hari esok saudara dan saya, Dia hidup. Dia berkata kepada kita semua, jangan kamu khawatir. Jangan kamu khawatir apa yang akan kamu makan, apa yang akan kamu minum, apa yang akan kamu pakai. Semua itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tetapi Bapamu di sorga tahu, kamu memerlukan semuanya itu. Karena itu, carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya, apa yang saya butuhkan? Apa yang saya butuhkan akan ditambahkan kepadamu. Yang percaya katakan, amin. Karena Tuhan Yesus hidup, maka mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus masih ada sampai dengan hari ini. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, orang kusta menjadi tahir, dan kepada orang-orang miskin diberitakan kabar baik.
Karena Tuhan Yesus hidup, maka tema yang Tuhan berikan untuk tahun 2025 adalah bahwa tahun 2025 adalah tahun penuaian. The year of harvest. The year of harvest. Tahun 2025 adalah tahun penuaian jiwa-jiwa yang besar. Dan yang terakhir, sebelum Tuhan Yesus datang kembali, Roh Kudus Pentakosta ketiga sedang bergerak ke seluruh dunia. Harvest now. Jesus for everyone. 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 Hari-hari ini Tuhan selalu mengingatkan kepada kita tentang tahun 2033. Banyak organisasi-organisasi Kristen, aliran-aliran kekristenan yang sepakat bahwa target untuk menyelesaikan amanat agung adalah tahun 2033. Sesuai dengan Matius 24 ayat 14 yang mengatakan, kalau Injil Kerajaan ini sudah diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Dengan kata lain, kalau amanat agung sudah selesai, baru setelah itu tiba kesudahannya. Baru setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Kata baru sesudah itu, tidak ada seorang pun yang tahu itu kapan. Bisa 1 hari, 1 minggu, 1 tahun, yang jelas tidak akan lama. Sebab Tuhan Yesus berkata, aku datang segera. 1 Petrus 4 ayat 7 berkata, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan waspadalah supaya kamu dapat berdoa. Jadi dalam menunggu kedatangan Tuhan Yesus kedua kalinya yang sudah semakin dekat, kita harus banyak berdoa, memuji dan menyembah Tuhan dalam unity siang dan malam. Untuk itu kita harus menguasai diri kita dan selalu waspada. Artinya berjaga-jaga. Syarat utama untuk menyelesaikan amanat agung adalah kolaborasi antar gereja-gereja Tuhan. Untuk itu gereja Tuhan harus unity. Jangan saling menyakiti satu sama lain. Perlu ada kerendahan hati. Jangan memikirkan kepentingannya sendiri saja. Tetapi kepentingan orang lain juga harus diperhatikan. Semangat untuk mencari jiwa atau penginjilan dari anak-anak muda hari-hari ini harus diarahkan yang benar. Bukan diarahkan menginjil di gerejanya orang lain dengan cara yang tidak beretika. Ingat, iblis kalau tidak bisa menghambat penuaian jiwa, dia justru akan mendorong supaya penuaian jiwa terjadi dengan cara-cara yang tidak beretika, supaya terjadi kekacauan, sehingga kolaborasi tidak terjadi. Akibatnya akan menghambat penyelesaian amanat agung. Motivasi dalam penuaian jiwa harus jelas bahwa itu untuk menyelesaikan amanat agung. Sebab Tuhan Yesus akan datang segera. Motivasinya bukan supaya gereja saya kelihatan hebat, paling benar, terkenal. Saya terkesan dengan kesaksian Pendeta Ruben Adi, Ketua Umum GBI. Dia diberi nasihat oleh ayahnya, Pendeta Julius Ishak. Jangan berusaha jadi pendeta yang terkenal, tapi jadilah pendeta yang masuk surga. Amin. Di menara doa pelayanan Jumat kita, banyak dari sinode-sinode lain yang datang. Saya selalu mengatakan bahwa saya tidak akan mengGBI-kan Anda. Anda tetap di sinode masing-masing. Dan mari kita berkolaborasi untuk menyelesaikan amanat agung. Satukan kami ya Tuhan, bersama dengan tali yang tak putus. Satukan kami ya Tuhan, bersama dengan kasih sempurna.
2025 adalah tahun penuaian berkat secara materi. Pesan Tuhan yang sangat kuat kepada kita untuk mengalami penuaian berkat secara materi, yaitu kita harus memberikan persepuluhan. Persepuluhan masih berlaku sampai hari ini. Kalau ada orang yang berkata bahwa persepuluhan adalah tidak relevan untuk zaman ini, dengan alasan yang pertama, persepuluhan adalah bagian dari hukum Taurat. Yang kedua, pada zaman anugerah ini, memberi kepada Tuhan tidak dibatasi persepuluhan saja, tapi semau-maunya berapa yang mau diberikan, termasuk mempersembahkan seluruh hidup kita. Apakah pendapat ini benar? Jawabannya, ini tidak benar. Yang jelas, persepuluhan dimulai oleh Abraham yang memberikan persepuluhan kepada Melkisedek sebagai gambaran pemberian kepada Kristus. Ini zaman sebelum hukum Taurat. Persepuluhan adalah jumlah minimal yang harus dipersembahkan kepada Tuhan. Nah, kalau yang minimal ini saja dipermasalahkan atau ditolak, apalagi yang lebih besar, bahkan mempersembahkan seluruh kehidupan ini. Itu bohong. Persepuluhan kita berikan karena kita mengasihi Tuhan. Dia terlebih dahulu mengasihi kita. Dia memberikan hidupnya untuk kita. Masakan kita tidak akan memberi kepada Tuhan? Bahkan seluruh hidup kita persembahkan kepada Tuhan. Jadi sekali lagi, saya katakan bahwa persepuluhan masih berlaku sampai hari ini. Sesuai dengan Maliakhi 3 ayat 8 sampai dengan 12. Kalau kita mempersembahkan persepuluhan, maka kita akan diberkati berlimpah-limpah. Kita akan disebut berbahagia karena kita akan bersuka cita. Haleluya. Pembayaran persembahan persepuluhan menyenangkan hati Allah. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, El Shaddai. Berkatnya melimpah, El Shaddai. Mari angkat tangan kita, berbahasa roh. Tuhan, memasuki tahun 2025, tahun yang sulit ini Tuhan. Hamba-Mu tahu berkat-Mu melimpah buat anak-anak-Mu. Mereka yang memberikan persepuluhan akan Tuhan berkati berlimpah, limpah, limpah. Terima, 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 terima. Tuhan, makasih Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Terima kasih, terima kasih Bapak. Terima kasih. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita akan mengingat ayat ini. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Setiap kali kita masuk ke dalam perjamuan kudus, Tuhan Yesus selalu berkata, biarlah ini menjadi peringatan akan aku. Karena itu mari arahkan hati kita kepada kebaikan Tuhan. Kita akan mengingat kebaikan Tuhan. Supaya kita lebih mengasihi Tuhan Yesus. Lebih mengasihi satu dengan yang lain. Mari tundukkan kepala. Bapa, siapakah kami sebelum kami mengenal Engkau? Kami semua orang berdosa. Upah dosa adalah maut, mati.
Tapi Engkau yang tidak berdosa telah dijadikan dosa oleh karena kami semua. Engkau harus turun dari sorga mulia. Mati ganti kami dengan penderitaan yang luar biasa. Sungguh kalau kami pikirkan Tuhan betapa baiknya Engkau itu. Kau jadikan kami sebagai anak-anak-Mu. Engkau tuntun, Kau bela, Kau berkati kami. Engkau sembuhkan, Kau ajar kami. Ya Bapa, terima kasih. Engkau hajar juga kalau kami berbuat salah. Ya Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Kau ampuni kami. Itu Engkau ya Aba. Itu Engkau ya Aba. Tuhan akan memberkati kita semua melalui perjamuan kudus. Tapi Tuhan mau kita makan dan minum dengan cara yang benar. Karena itu masing-masing sekarang berdoa. Lihat keadaan dirimu masing-masing. Jangan menyimpan dosa. Akui di hadapan Tuhan. Supaya kita diberkati. Supaya kita diberkati. Ampuni Tuhan. Ampuni saya. Ampuni. Ampuni kami semua Tuhan. Ampuni. Bapa, Kau lihat anak-anak-Mu yang saat ini sedang ada di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih. Layakkan kami untuk masuk dalam perjamuan kudus. Terima kasih Bapa. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus dengan hati penuh ucapan syukur. Dalam nama Yesus. Amin. Sekarang mari angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan-aku. Sudah dikasih Tuhan. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Selain kasih Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Ucapkan syukur dan terima kasih dengan suara. Jangan diam. Tuhan terima kasih ya Tuhan. Tuhan terima kasih Tuhan. Tuhan terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Bapa berdoa buat anak-anak-Mu semua. Tuhan, Engkau jamah kami. Terima kasih Engkau mengurapi kami. Terima jamahan Tuhan hari ini. Terima. Terima pengurapan Tuhan. Terima. Oh, terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji Tuhan, channel YouTube Media Rayon 5 telah dibuka bagi kita semua jemaat Tuhan dengan nama R5 Worship. Pujilah Dia, sembahlah Dia, mahkota
tak kemuliaan diberikannya. Bapak Ibu Jemaat Tuhan, mari like, subscribe, share, dan tonton video dari awal sampai selesai. Dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru yang akan diupload tentunya. Hanya Yesus. Kami berdoa kiranya pujian penyembahan ini dapat memberkati Bapak Ibu Jemaat Tuhan, menguatkan, membangun kita semua untuk semakin dekat dengan Tuhan. Haleluya, segala kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Ibadah Paskah online dan onsite Minggu 20 April 2025 diadakan pada pukul 7, 9, dan 11 siang waktu Indonesia Barat di Hotel Horizon Ultima Bekasi. Ibadah anak Kid for Christ diadakan setiap minggu pada pukul 9 dan 11 pagi waktu Indonesia Barat di Hotel Horizon Ultima Bekasi. Dan ibadah remaja di Lighting in God diadakan setiap minggu pada pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat di Hotel Horizon Ultima Bekasi. Doa komitmen bersama-sama diadakan setiap hari pada pukul 9 malam waktu Indonesia Barat di rumah masing-masing. Mari kita terus berdoa untuk pribadi, keluarga, gereja, dan kota dan bangsa kita. Menara Doa EPT atau Azusa Prayer Tower diadakan secara online melalui aplikasi Zoom setiap hari Rabu pukul 6 sore waktu Indonesia Barat. Doa pagi bersama Bapak Gembala Pendeta Samuel Harnadi diadakan setiap Jumat pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat di GB Philadelphia, Harapan Indah 3, Kota Harapan Indah Bekasi. Bagi Bapak Ibu Jemaat Tuhan yang rindu untuk mengikuti komunitas sel, dapat bergabung dengan KUL atau Community of Love GB Philadelphia Horizon. Komunitas kasih di mana kita akan belajar untuk memiliki kesatuan hati, bertumbuh bersama, dan memenangkan jiwa di tahun penuaian ini. Mari bergabung dengan bertanya kepada para pelayan jemaat di pintu masuk untuk mendapatkan informasi lokasi KUL yang terdekat dengan tempat tinggal Bapak Ibu Jemaat Tuhan. Ibadah gabungan wanita Bethel Indonesia Philadelphia Horizon dan Harapan Indah 3 diadakan pada hari Kamis 24 April 2025 pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat di GB Philadelphia, Harapan Indah 3, Kota Harapan Indah Bekasi. Persembahan umum, perpuluhan, dan persembahan khusus dapat Bapak Ibu Jemaat Tuhan juga lakukan melalui transfer rekening gereja atas nama GB Philadelphia Horizon dengan nomor rekening 5211602962 atas nama Gembala Jemaat Bapak Pendeta Samuel Harnadi dan seluruh pelayan jemaat GB Philadelphia Horizon. Kami mengucapkan terima kasih atas kesetiaan dan ketaatan jemaat Tuhan dalam memberi kepada Tuhan melalui gereja ini. Kiranya kasih dan rahmat Tuhan berlimpah atas Bapak Ibu dan apa saja yang diperbuat berhasil. Amin. Informasi-informasi lainnya seputar kegiatan gereja kita dapat Bapak Ibu Jemaat Tuhan temukan di jaringan sosial media gereja kita. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Sampai berjumpa minggu depan. Shalom. Sekarang terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam Anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini sampai Tuhan datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan amin.